Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Victor. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas suatu hal. Ini salah satu hobi saya, yaitu motor. Kebetulan kemarin saya diberi amanah oleh ibu saya untuk membenahi salah satu kendaraan yang biasanya dipakai ibu bekerja. Di sini yang dibenahi adalah jok motornya, karena jok motornya ini sudah lama tidak dibenerin, sudah sekitar sejak saya SMP, ada ya 10 tahun lah tidak dibenerkan. Motor yang diperbaiki joknya yaitu motor Shogun 125 keluaran tahun 2005. Keadaan joknya sudah pecah-pecah, bolong-bolong di beberapa bagian, dan tentu saja ketika hujan karena sponnya di dalamnya itu menyerap air, jadinya ketika diduduki basah. Oleh sebab itu ibu saya menyuruh saya untuk memperbaiki jok tersebut. Penampakan joknya atau kerusakannya seperti ini. Di ujung joknya sudah rusak, dia sudah bolong yang di bagian depan, yang di bagian sampingnya pun sudah sobek-sobek sehingga sponnya terlihat. Nah, itu yang membuat air bisa masuk, lalu ketika diduduki dia basah. Lalu di bagian dalamnya sendiri, maksud saya di bagian belakang atau biasanya di bagian joknya itu di staples ke bagian plastiknya, sudah banyak yang sobek juga karena sudah berkarat, karena 10 tahun jadinya perlu diganti, perlu diperbaiki. Nah, proses perbaikannya, pertama saya berpikir saya bawa motornya ke tempat tukang joknya, tapi karena saya tidak terlalu suka menaiki motor ini, jadi saya putuskan untuk melepas saja joknya. Saya lepas dengan kunci mungkin kunci 10 kalau tidak salah. Saya lepas joknya, bisa saya lepas, lalu saya bawa ke tukang jok dengan motor saya. Nah, di sini pada waktu di tukang jok saya ditawari, setelah dibuka tentunya, pada waktu tukang jok dibuka joknya, pada waktu itu ternyata sponnya sudah sangat tipis dan sudah banyak tembelan di mana-mana. Di penggantian sebelumnya dia hanya ditempeli di beberapa bagian. Lalu saya ditawari apakah menembel atau menambahi spon yang sudah ada kita tambahi, atau kita mengganti sponnya dengan spon yang baru. Di sini bukan baru new, tapi baru, tapi dia sebenarnya bekas dari motor lain. Nah, dari harganya sendiri, kalau kita menambahkan spon sekitar 40-50, dan kalau mengganti baru sekitar 90-100. Itu untuk sponnya. Akhirnya saya memilih mengganti sponnya baru. Nah, setelah spon diganti, saya pilih kulit joknya atau bahan joknya. Nah, di sini jika teman-teman ingin mengganti kulit joknya, perhatikan apakah dia elastis atau tidak. Nah, karena saya ingin yang elastis atau ketika dipakai untuk jarak jauh dia tidak panas, maka saya pilih jok atau kulit jok yang original pabrikan. Nah, saya diberikan dua tawaran, yang satu adalah kulit joknya Vario, dan yang satunya kalau nggak salah kulit joknya KLX. Nah, karena sebelumnya saya sudah di motor saya menggantinya dengan kulit jok KLX dan cukup nyaman juga, akhirnya saya memutuskan untuk pakai kulit jok KLX.
Setelah dieksekusi mungkin sekitar 15-30 menit selesai, akhirnya jadilah joknya. Alhamdulillah sesuai dengan yang saya harapkan. Joknya cukup empuk, cukup nyaman, dipakai juga tidak panas, penampilannya juga cukup bagus meskipun tidak ada corak atau polos, tapi tekstur dan penampilannya itu sangat sesuai harapan sekali. Saran saya bagi teman-teman yang ingin memodifikasi jok motor, jok yang nyaman atau yang diduduki tidak gampang panas, itu biasanya ada dua faktor. Satu adalah sponsnya yang tipis, dua yaitu kulit joknya. Jika sponsnya masih bagus, masih tebal, tapi terasa panas, berarti kulit joknya yang mungkin sudah terlalu kaku, tidak elastis lagi, sehingga tidak bisa mengikuti kontur duduk kita. Nah, kalau ternyata kulit joknya masih halus, maksud saya masih lentur, tetapi terasa panas, berarti kita harus mengganti sponsnya atau menambahkan sponsnya akan lebih empuk. Nah, baik. Jadinya kita sendiri tergantung ini selera, entah itu masalah jok atau masalah kenyamanan. Ada juga yang modifikator yang mereka suka untuk modifikasi joknya agar lebih tipis, racing look mungkin juga, tapi bagi saya mungkin kenyamanan lebih utama. Jadinya saya pilih untuk menggantinya dengan yang sponsnya yang tebal, empuk, dan juga karet joknya yang elastis. Jangan sembarangan mengganti joknya atau karet joknya dengan kulit yang variasi, karena belum tentu kulit yang variasi itu nyaman bagi kita pengendara maupun yang bonceng. Mungkin cukup sampai sekian pembahasan saya tentang pergantian jok motor dan sedikit ya saran tentang jok motor untuk kenyamanan terutama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.